Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif dan kata baku. Baiklah, sebelumnya let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Kalimat tidak efektif dapat membuat pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan keinginan penulis. Adapun syarat kalimat efektif adalah 1. Harus sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, harus sistematis. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu atau multitafsir. Yang dimaksud dengan syarat sesuai dengan EYD adalah perhatikan penggunaan tanda baca. Contohnya tanda titik yang bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Coba kalian baca dan kalian cermati. Yang berikutnya adalah penggunaan tanda baca. Tanda baca koma, perhatikan penggunaan tanda koma. Sebelum kata dan, tetapi, sedangkan, melainkan, atau setelah kata seru. Kata oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan, meskipun demikian, atau pada kalimat langsung. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Nah, kalian perhatikan setelah kata indra, antara kata indra dan, itu harus diberi indra, koma, dan. Kemudian pada contoh kalimat langsung, ayah berpesan, koma, apa yang dikatakan? Nah, ingat ya, jadi ayah berpesan atau ayah berkata, koma, baru apa yang disampaikan oleh ayah. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah penggunaan huruf kapital. Bagaimana penggunaan huruf kapital yang benar? Nah, bisa kalian baca di kotak yang biru itu. Kalian cermati dan kalian catat. Yang berikutnya adalah sistematis. Maksudnya, biasakan menggunakan atau membuat kalimat berdasarkan subjek, predikat, objek, dan kalau perlu ditambah dengan keterangan. Ingat, kalimat aktif diawali dengan subjek atau pelaku, predikat apa yang dikerjakan, objek apa yang menjadi objek dari pekerjaan tersebut. Boleh ditambah dengan keterangan ataupun tidak. Bisa kalian lihat contohnya. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Kesepadanan struktur, 2. Hemat kata, 3. Kesejajaran bentuk, 4. Ketegasan makna,
5. Kelogisan kalimat. Kesepadanan struktur yang dimaksud adalah minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua, kata depan tidak boleh diletakkan sebelum subjek. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, kata bagi ini tidak boleh dimunculkan. Harusnya tidak perlu menggunakan kata bagi. Sehingga yang betul adalah semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang ketiga, tidak ada kata sambung sebelum predikat. Contohnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Ini salah. Harusnya tidak usah memakai kata yang. Yang betul adalah dia pergi meninggalkan saya. Kemudian yang keempat, menggabungkan subjek yang sama. Contohnya, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Adik demam sehingga adik, ini kata adik ada 2 kali. Harusnya cukup sekali di depan. Menjadi yang betul adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Hemat kata. Yang dimaksud dengan hemat kata adalah tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama dalam sebuah kalimat. Contohnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Kata para bisa dihilangkan, jadi cukup menggunakan kata siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, atau para siswa sedang menggunakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Jadi, kalau sudah ada kata para, tidak perlu menggunakan kata ulang. Begitupun sebaliknya, jika sudah ada kata ulang, tidak perlu menggunakan kata para. Contoh kedua, tidak boleh menggunakan kata yang bermakna sama. Ia masuk ke dalam ruangan kelas. Masuk itu sama dengan artinya adalah pergi ke dalam. Maka gunakan salah satu. Sehingga diubah menjadi ia masuk ruang kelas. Atau ia pergi ke dalam kelas. Kesejajaran bentuk. Yang dimaksud dengan kesejajaran bentuk adalah kalimat efektif harus mempunyai atau menggunakan imbuhan yang paralel dan konsisten. Jadi imbuhannya harus tetap. Imbuhan itu bisa awalan atau akhiran. Contohnya, ini contoh kalimat yang tidak efektifnya ya. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Jadi kalau dari awal sudah menggunakan kata imbuhan me, maka semua harus menggunakan kata imbuhan me. Sehingga diubah menjadi hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Yang keempat adalah ketegasan makna. Maksudnya adalah contohnya pada kalimat perintah. Ingat, pada kalimat perintah. Pada kalimat perintah,
letak predikat harus di awal kalimat. Contoh, ini contoh yang salah ya, yang guru sebutkan pertama kali. Kamu sapulah lantai di rumah agar bersih. Nah, ini salah. Seharusnya kalimat perintah yang pertama ditampilkan adalah kata kerja atau kata predikat, sehingga diubah menjadi sapulah lantai rumahmu agar bersih. Yang berikutnya adalah kelogisan kalimat. Nah, kelogisan kalimat yang dimaksud adalah contohnya seperti ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini sering kita pakai, ternyata ini adalah kalimat tidak efektif. Kemudian diubah menjadi kalimat efektif menjadi Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Nah, maksudnya tidak logis di mana? Waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Berarti yang dipersilahkan itu waktu dan tempat. Padahal maksudnya adalah Bapak Kepala Sekolah yang dipersilahkan untuk menyampaikan pidato. Setelah kalian pelajari kalimat efektif, ingat, selain menggunakan kalimat efektif juga harus menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang sudah benar sesuai aturan maupun ejaan dalam kaidah bahasa Indonesia. Pada umumnya bahasa baku digunakan dalam bahasa tulis maupun lisan yang formal atau resmi. Nah, untuk mengetahui beragam kata baku, kalian bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ciri-ciri kata baku adalah yang pertama, tidak rancu atau terkontaminasi. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Ketiga, bentuknya tetap. Yang keempat, digunakan dalam acara resmi. Yang kelima, tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang keenam, memiliki arti yang jelas atau tidak rancu. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang kalimat efektif dan kata baku. Nah, setelah kita membahas kata baku, nanti kalian bisa mencoba latihan yang ada di buku LKS. Nah, sekarang marilah kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat anak-anak, jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu kalian, bahagiakan orang tua, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.